Selamat pagi pemirsa Kompas TV. Jumpa lagi dengan saya Arfan Pradiansyah dalam Smart Happiness. Sebuah segmen yang membahas mengenai teknik-teknik, kiat-kiat, dan tips untuk mencapai bahagia dimanapun Anda berada. Nah, pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Corona dan keheningan. Nah pemirsa, Corona ini memang luar biasa dahsyat. Di satu pihak, ia menciptakan ketakutan. Tapi di lain pihak, ia menciptakan sebuah budaya baru di dunia. Budaya keheningan dan kembali ke rumah. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita ini sekarang hidup di dunia yang gaduh. Ya, dunia yang hiruk pikuk. Dunia yang serba cepat, serba sibuk. Dan kita hidup di dunia yang takut pada keheningan. Ya. Dalam dunia yang seperti ini, yang menjadi kata kunci hanya satu. Kesuksesan. Semua orang berpacu berlomba untuk mencapai kesuksesan. Dan akhirnya kita mengalami banyak sekali penyakit-penyakit psikologis. Seperti anxiety, kecemasan, ya, keputusasaan, ya, kemarahan, dan sebagainya. Nah, dengan adanya corona ini, kita dipaksa untuk menciptakan sebuah budaya baru. Ya, budaya yang lebih tenang, budaya yang lebih damai, dan kita diminta untuk melambatkan diri. Dan melambatkan diri sesungguhnya adalah kunci dari happiness. Ya, karena yang namanya sukses itu selalu identik dengan kecepatan. Orang berpacu dengan waktu. Ya, faster, cheaper, better. Ya, dan itu seringkali menghasilkan stres yang berkepanjangan. Nah, dengan melambatkan diri, kita diminta untuk masuk ke dalam situasi saat ini, ya, working in the moment, ya. Nah, itulah caranya untuk mencapai happiness, ya. Nah, dalam dunia yang gaduh, itu kita akan kehilangan kesadaran. Kita tidak benar-benar sadar dengan apa yang sedang kita lakukan, dengan apa yang sedang kita ucapkan, ya. Kita juga seringkali kehilangan makna. Karena dalam dunia yang gaduh, dalam dunia yang serba cepat ini yang paling penting itu adalah kecepatan. Ya. Kita juga hanya fokus berbicara, ya, tapi kita kurang mendengar. Ya. Dan ketika kita berbicara, sesungguhnya kita tidak mendapatkan ilmu apapun, tidak mendapatkan inspirasi apapun. Ya, inspirasi, ilmu, ya, itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita mau mendengarkan. Ya, tetapi dalam dunia yang serba sibuk, tidak ada waktu untuk mendengarkan orang lain. Semua orang ingin berbicara. Ya. Nah, dengan adanya corona ini, kita sesungguhnya sedang diminta untuk kembali kepada jati diri kita, yaitu menjadi human being, bukan human doing. Apa itu human being? Human being adalah orang yang selalu mencapai masa kini. Ya, selalu ada di masa kini, ya, dan bukan sibuk untuk melakukan berbagai aktivitas yang tiada henti, ya. Jadi inilah yang merupakan sebuah hikmah, ya, dari adanya corona ini, ya. Jadi di satu pihak corona ini menciptakan ketakutan, tapi di lain pihak dengan adanya corona ini kita dipaksa untuk stay at home, bekerja dari rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, ya. Dan kita melakukan yang namanya physical distancing, ya, menjaga jarak, ya. Kemudian hanya melakukan yang benar-benar penting. Ya, karena banyak sekali hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita yang normal, tapi kalau ditanya apa sesungguhnya yang paling penting, itu sesungguhnya tidak banyak. Ya, what matters most to us, what really matters most to us, itu sesungguhnya tidak terlalu banyak. Dan kita diminta untuk melakukan prioritas, untuk memilih mana yang penting, yang harus kita lakukan, mana yang kurang penting, dan mana yang sama sekali tidak penting yang harus kita tinggalkan. Ya. Dan dengan adanya corona ini juga kita diminta untuk berfokus ke dalam diri. Kalau biasanya kita sering melakukan pertemuan, celebration, meeting dan sebagainya, kali ini kita diminta untuk melihat ke dalam diri, ya, menengok ke dalam diri kita, ya. Jadi sesungguhnya
corona ini betul-betul mengubah budaya dunia. Ya. Budaya yang sebelumnya berfokus keluar, kini diubah menjadi berfokus ke dalam. Budaya yang bising dirubah menjadi budaya yang hening. Budaya yang mementingkan kesuksesan diubah menjadi budaya yang mementingkan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, happiness. Ya, jadi corona sesungguhnya mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin memperbaiki yang ada di luar, kita harus mulai dengan memperbaiki yang ada di dalam kita. Infrastruktur utama kita, diri kita, keluarga kita. Ya. Jadi demikian, corona dan keheningan. Ya. Selamat Hari Raya Nyepi bagi teman-teman yang merayakannya. Sampai jumpa minggu depan bersama saya Arfan Pradiansyah, motivator nasional, leadership and happiness. Terima kasih. And if you wanna be happy now.